IHSG membentuk cup and handle sehingga koreksi sehat ini akan bisa membawa continuation pattern. Jadi kalau kita ngomong neckline di katakanlah 6250 lah ya. 6250 ya untuk harapan balik ke 71 itu. Halo investor dan trader tanah air, apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa setelah market rally. Kembali lagi bersama saya, Beros Jaya dari Suko Sekuritas, di mana pada hari ini kita mengadakan podcast Market Cuts and Clips pada tanggal 17 Juni 2026 pukul 11 siang. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, jauh-jauh dari Surabaya hanya untuk ikut podcast ini. Siapa lagi kalau bukan Ko Bernard? Terima kasih udah diundang untuk ngomongin market kali ini. Apa kabarnya nih? Kabar luar biasa. Luar biasa. Nah, seperti kita ketahui kok, minggu lalu IHSG sempat menyentuh area kisaran 5.300-an, akan tapi setelah itu rally lebih dari 10% hingga menyentuh area resisten 6366. Bagaimana pandangan Ko Bernard mengenai IHSG yang rally? Udah saatnya Pak Indonesia atau wait and see dulu? Jadi mungkin kalau Pak Bernard sadar, terakhir kita podcast itu kita bahas tentang major trend line IHSG ya, yang ditarik dari tahun 98. Kita punya major trend line itu di kisaran 5850 sampai 59. Betul. Yang terakhir break itu adalah waktu COVID dan di chart weekly hanya butuh satu candle untuk membalikkan ke atas trend line. Betul. That's exactly what happened with us. Jadi kita break dari 5850 59 itu saya predik sekitar 10%-an dari sana. Which is ketemunya di sekitar 53-an, 5310, 5320. Dan ternyata di poin itu kita berhasil mengembalikan chart weekly kita ke atas trend line jangka panjang kita. Jadi officially kita masih kejaga uptrend line secara chart weekly. Dan secara chart daily pun kita juga otomatis kejaga ya. Nah pertanyaannya kan banyak yang nanyain nih, ini jadi waktunya kita panic buy atau kita wait and see nih gitu kan. Kalau menurut saya kenaikan IHSG dari 53 sampai ke 6350 hari ini butuh koreksi. Butuh koreksi. Jadi koreksi ini bayangan saya kalau sehat dia harus tes ke trend line lagi, Pak. Tes ke trend line di kisaran 58 5850. Di situ dia lebih favor kalau kita bentuk jarum ya. Iya. Dan nggak boleh jarumnya kepanjangan nih. Kalau tes trend line tiba-tiba jebol 56, ya menurut saya kemungkinan untuk balik ke atas trend line itu berat. Dan arahnya malah bisa lower low. Iya. Jadi harus bisa buat jarum dan stay close di atas 5850. Nah yang menariknya kalau ini kejadian IHSG itu membentuk cup and handle, Pak. Nah betul. IHSG membentuk cup and handle sehingga koreksi sehat ini akan bisa membawa continuation pattern. Jadi kalau kita ngomong neckline di katakanlah 6250 lah ya. 6250 ya untuk harapan balik ke 71 itu bisa kelihatan dalam waktu mungkin 3 bulan ke depan. Wow, 71 dalam 3 bulan ke depan secara teknikal, Ko Bernard. Betul. Thank you, Ko Bernard. Ini udah memberikan ketenangan lah buat kita sebagai para investor yang sebelumnya sempat panik karena sempat diguyur sampai 5453, tapi sekarang udah mulai ada kepercayaan lagi ya. Betul. Tapi yang perlu kita garis bawahi yang tadi itu, Pak, what if skenario-nya. Kalau ternyata bikin jarumnya ternyata berlebihan, kita nggak bisa balik ke trend line, which is ini berarti kita jebol kedua kalinya nih. Kemungkinan untuk balik cepat itu lebih susah. Iya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita pengen tanya-tanya mengenai makro terlebih dahulu kok. Nanti kita balik ke IHSG lagi. Seperti kita ketahui, saat ini Amerika Serikat udah menjalani perdamaian dengan Iran, menujulah istilahnya di Jumat nanti katanya. Dan harga oil price saat ini udah mendekati area 80 USD per barel. Dan kemudian kita juga lihat bahwa Kevin Warsh baru akan melaksanakan Fed meeting pada hari ini untuk menentukan bagaimana Fed rate dari 3,75 stay atau naik atau turun. Nah, bagaimana pandangan Ko Bernard mengenai Amerika Serikat, Iran dan juga Kevin Warsh yang baru dilantik? Oke. Sebetulnya dari chart oil itu udah kelihatan. Jadi dari sejak 2 Juni itu saya sempat sampaikan ke komunitas, ini chart oil udah kelihatan nggak bisa higher high. Dia selalu lower high. Padahal dari 2 Juni sampai tanggal 10 kemarin itu masih
intens ya, yang tiba-tiba Israel serang Lebanon, yang tiba-tiba Iran serang balik, yang tiba-tiba helikopter Amerika di take down Iran gitu kan. Tapi yang saya lihat satu, dari sejak itu terjadi, oil ini nggak bisa bikin higher high. Dari technical saya membaca ini arahnya udah jelas, pasti turun dan triggernya pasti perdamaian, gitu. Jadi kalau secara technical oil itu ada double top patternnya. Target oil itu secara pattern ke 67 sampai 70. Setelah itu mungkin baru akan stabil di kisaran 75 sampai 80 lah. Jadi akan overshoot ke bawah dulu, baru dia nanti akan stabil di 75-80. Which is good karena kita tahu kita punya beban APBN kita, salah satunya yang paling gede itu kan subsidi BBM. Betul. Untuk Pertalite dan biosolar. Jadi itu akan sedikit relief untuk neraca kita lah. Iya. Sedikit relief untuk fiskal kita. Itu bagus. Jadi yang memang dari dulu dijaga untuk disubsidikan biosolar dan Pertalite ya. Ya by nature ya Pertamax dari dulu tidak disubsidi. Cuma kemarin kan spekulasi untuk ditahan karena merasa tidak lama perang akan selesai. Ternyata setelah kita naikin, perangnya baru selesai gitu kan. Jangan khawatir, menurut saya Pertamax sih by the time juga akan balik turun seperti biasa. Pertamax turbo apa semua itu by design memang fluktuatif mengikuti harga minyak. Jadi kalau saya lihat faktor oil ini sebagai pemberat fiskal sedikit relief. Oke, good. Terus yang kita lihat masalah Kevin Wirtz ini menarik. Karena apa? Dia sempat sebelum dilantik dia buat statement. Dia akan pakai cara untuk melihat inflasi ini dengan membuang data yang skew kiri dan skew kanan. Iya. Jadi dia nggak akan lihat kenaikan sesaat dari faktor-faktor penyumbang inflasinya yang istilahnya tidak sustain. Contoh nih, kenaikan oil bagi dia dalam 3 bulan ini belum bisa dikatakan sticky gitu kan. Sehingga ketemunya ya angka di tengahnya berapa setelah dibuang kanan kiri. Jadi walaupun angka inflasi Amerika ini sempat 4% lebih balik setelah lama stabil di 2,7 sampai 3, orang kan khawatir Fed akan naikin suku bunga. Menurut saya enggak. Menurut saya Fed akan lebih cenderung konservatif dan menahan. Melihat sampai sejauh mana masalah inflasi ini sticky, baru mereka akan mencari langkah berikutnya. Entah itu menaikkan atau masih stay dulu nih. Nah, kalau dari arah oilnya kita lihat juga udah mulai cooling down, ya bagi saya arahnya pasti stay to cut rate masih. Amin. Tapi mungkin cut rate-nya tidak akan sesuai yang ekspektasi kita nih. Yang awalnya kita ekspektasi tahun ini ada 2 kali, mungkin ya cuma sekali lah. Karena ada periode wait and see gitu kan. Dan yang agak mungkin market agak worry itu karena Kevin Wirtz ngomong dia tidak akan lebih banyak memberikan guidance ke market. Iya. Jadi yang selama ini kita tahu Powell ini kan lebih komunikatif, lebih banyak kasih guidance, tiba-tiba nggak ada guidance, ya kita harus pintar-pintar lihat data nih. Iya. Jadi kalau selama ini kita cuma nungguin pidato, sekarang kita lebih ke arah buka data. Oh ini arah inflasinya naik apa turun nih? Ini arah core PCE-nya seperti apa? Kalau core PCE-nya memang sticky ya kita harus bersiap Fed rate-nya ditahan lebih lama. Kalau core PCE-nya naik ya kita harus bersiap Amerika pasti akan naikin suku bunga gitu. Nah kalau saya sih merasa masih core PCE-nya arahnya stabil menuju turun. Amin. Dan turunnya tapi nggak akan banyak. Nggak akan banyak. Jadi kalaupun cut ya pasti akan konservatif. Maksimal tahun ini 25, tahun depan 25, that's it. Setelah itu menurut saya inflasi akan sticky jangka panjang sih. Oke. Bersyukur banget ya kok ya, perang udah berakhir, minyak turun, jadi inflasi juga mulai tertahan nanti ke depannya. Sehingga mudah-mudahan betul Fed tahun ini bisa menurunkan suku bunga selama 1 kali ya. Betul. Dan tidak menaikkan, itu kan yang ditakutkan pasar ya. Betul. Yang penting dia nggak naik, it's okay. Kayak gitu, stay, it's okay. Nah, yang menjadi perhatian menarik nih kaitan mengenai suku bunga. BOJ di dalam 31 tahun terakhir dia menaikkan suku bunga di angka 1% yang tertinggi selama 31 tahun terakhir dari 0,75% beberapa saat yang lalu. Bagaimana tanggapan Ko Berat mengenai hal ini? Shock paling awal itu waktu 8 Agustus 2024. Jadi yang dia suku bunga near zero tiba-tiba dia naikin pertama kali itu carry trade kejadian. Ya kan? Tapi setelah itu dia pelan-pelan menahan
untuk menaikkan suku bunga walaupun bondnya dia udah menyesuaikan duluan ya. Bondnya dia udah menyesuaikan duluan karena Jepang itu keluar dari era deflasi 30 tahun. Iya. Sekarang Jepang ini masuk ke era reinflasi. Seperti itu. Memang mau nggak mau sooner later itu pasti naik suku bunga. Tapi dia nggak akan naikin secepat itu untuk mencegah shock. Karena apa? Ketika dia menaikkan suku bunga terlalu cepat, yennya naik terlalu cepat, kita tahu dana pensiun di Jepang ini sangat penting peranannya di ekonomi Jepang. Karena kita tahu kelolanya gede dan majority di sana orangnya memang butuh dana pensiun. Nah, bayangin kalau tiba-tiba yennya menguat drastis, dana pensiun ini punya banyak dana kelolaan di luar Jepang. Iya. Itu pasti mereka akan ke-squeeze gitu kan. Jadi udah returnnya nggak seberapa, kepotong sama mata uangnya yang menguat bisa 20-30%, itu bisa suffer. Belum lagi bond dana pensiun yang dalam bond Jepang sendiri. Oke. Kalau naiknya terlalu cepat, walaupun sekarang harga bondnya sendiri udah turun, yieldnya udah naik menyesuaikan duluan, kalau dibantu dengan kenaikan yang terlalu ekstrim dari BOJ, ya menurut saya harga bondnya akan hancur lebur. Iya. Bahaya juga untuk portofolio dana pensiun di Jepang. Jadi ini yang menyebabkan kenapa Jepang ini akan menjaga. Nah, dengan kenaikan yang dijaga seperti ini, potensi carry trade itu bisa diminimalisir. Jadi kan banyak nih di luaran orang ngomong, wah ini carry trade bisa buat market ambrol gitu Iya, kan. betul. Banyak fear di luaran, tapi mereka harus lihat lebih dalam. Ini nggak sekedar kita googling apa itu carry trade terus kita langsung ambil kesimpulan. Enggak, kita harus tahu kenapa carry trade bisa terjadi. Kenapa kok Jepang pengen menjaga supaya itu nggak kejadian gitu kan. Iya. Jadi kita harus lihat secara simultan. Kita nggak bisa lihat kayak IHSG. Ada yang ngomong begitu target 62 jebol ke 54 jebol ngomong 38. Terusin aja terus sampai 1000 gitu kan. Tapi kan kita ngomong IHSG ke situ itu kan kita harus tahu dasarnya. Betul. Kalau IHSG katakanlah ke 38 berarti banks-nya itu di harga berapa? Betul. Kalau banks-nya di harga sekian itu berarti PI-nya berapa? Dividend yield-nya berarti hampir 20%. Betul. Mungkin enggak itu kejadian? Nah, ini yang kita harus lihat secara simultan. Kalau itu kejadian, berarti secara fundamental Indonesia ada yang salah. Iya. Nah, so far fundamental kita bisa dibenerin nggak? Atau ada yang salah? Kalau selama masih bisa dibenerin, harusnya nggak separah itu. Walaupun memang masalah trust ini penting ya Pak ya untuk Betul. di-rebuild. Tapi bukan berarti nggak bisa di-rebuild. Betul. Seperti itu. Wah. Dan seperti kita ketahui ya Kopenat bahwa year to date ini IHSG asing hampir keluar lebih dari 80 triliun di pasar reguler. Betul. Sehingga tentu saja harusnya dampaknya itu signifikan ya dari Indonesia untuk keluar akibat dari carry trade dari yen tersebut. Ya, dan kita lihat juga kondisinya gini. Saat ini posisi asing di kita itu 30% ya kalau nggak salah ya. Betul. Tertinggi waktu 2008 itu hampir 70%. Waktu COVID itu dari 60 something persen jadi 40 something persen gitu kan. Dan IHSG tiap rebound ya itu memang bukan dipimpin oleh inflow. Betul. Domestik dulu yang menjaga harga, memastikan bahwa investor domestik ini cukup trust dan cukup confidence dengan marketnya, baru nanti foreign-nya bisa re-entry. Betul sih. Kalau berharap foreign-nya yang re-entry untuk naikin harga duluan, ya itu nggak akan kejadian. Kasarannya nih, yang lokalnya aja nggak percaya apalagi foreign. Setuju. Jadi kepercayaan market itu harus start dari local investor dulu. Betul. Kalau kita ngelihat 2020, even 12 bulan after penurunan Pak, kita masih net foreign sale. Betul. Baru setelah itu pelan-pelan ada net foreign buy gitu kan. Jadi ya bukan hal yang aneh. Kan sekarang banyak yang ngomong juga, loh ini masih net foreign sale kok masih berani masuk market. Ini masih bisa turun lebih dalam karena asingnya jualan terus gitu kan. Yang saya lihat satu, waktu bond kemarin dilepas, bond kan sempat nih ditahan di 6,8 yang 10 years. Betul. Ditahan 2-3 minggu. Ya sebetulnya saya nggak setuju dengan potensi kita nyebokin foreign untuk exit di harga atas. Begitu dilepas, bond yield 10 years kita sampai ke 7,4-7,5, hanya butuh 1-2 hari untuk bond kita dimakan loh. Betul. Ini yang lebih penting daripada kita ngomong equity inflow outflow. Karena equity inflow outflow ini dibandingin bond nggak ada apa-apa.
game-nya itu di bond. Begitu bond ada confidence untuk inflow, pasti akan bawa kurs kita membaik. Iya. Kurs kita membaik, pasti akan bawa equity marketnya atraktif. Iya. Equity market atraktif, lokal udah mulai trust balik, itu pasti akan next membawa foreign investor masuk ke equity market. Jadi transmisinya itu kita harus sadar dulu, bukan dari equity, bond marketnya dulu yang kita lihat. Betul. Selama bond marketnya udah mulai ada inflow, sabar. Oke, Ko Bernard. Nah, sebelumnya waktu IHSG sempat anjlok di 6 ribuan hingga ke 5.300-an, ada sempat statement atau ajakan nih untuk sell Indonesia. Salah satunya dimuat di Bloomberg. Dan kemudian kita bisa melihat berbagai upaya pemerintah untuk membalikkan confidence dari masyarakat sehingga IHSG bisa naik dari 53 ke 61 dan asing sempat net buy di IHSG di 250 miliar di hari Kamis minggu lalu. Nah, sebenarnya apa yang men-trigger investor itu menjadi lebih confident dengan market Indonesia sekarang ini dibanding beberapa saat yang lalu? Oke, yang paling parah dari ketidakpercayaan investor itu adalah karena tidak ada respon dan sense of crisis dari government. Ketika rupiah turun all time low day to day, ketika IHSG anjlok day to day, tidak ada satu statement pun yang menunjukkan government ini ada sense of crisis. Betul. Ini yang menunjukkan tidak reaktif ya terhadap kejadian dan tidak peka terhadap kejadian yang ada. Ya, sehingga narasi yang dibangun sell Indonesia ya dimakanlah oleh investor kita. Karena merasa ya udah vote for, even government aja nggak mikirin kok pasar modal dan kurs kita, ngapain kita harus percaya gitu kan. Tapi begitu mereka gerak cepat, ya itu menunjukkan bahwa mereka masih ada keinginan dan mereka masih tahu bahwa hal ini itu penting untuk dijaga. Iya. Mulai dari melepaskan penjagaan bond sehingga bond akan organik 10 years-nya ke 7,5 gitu kan. Betul. Mulai dari menaikkan BI rate, kita pamper asing dulu deh supaya asingnya mau reposisi ke bond kita. At least kurs kita menguat dulu. Kebukti efektif, kurs kita sekarang ada di 17.750 dengan kondisi DXY 99.3, 99.4. By the time DXY-nya balik ke 97, ya harusnya kita bisa ke 17.3, 17.4 gitu kan. Apalagi kalau BI rate jadi dinaikkan sekali lagi nih. Iya. Which is wacananya besok lusa gitu kan. Menurut saya akan dinaikkan at least 25 pips. Oke. Kuncinya ada di Fed. Kalau Fed-nya stay, kita naik paling 25 pips. Kalau Fed-nya naik, kita akan naik at least 50 pips. Oke. Kalau Fed-nya turun, kita nggak akan naik. Tapi most likely Fed nggak mungkin turun. Ya nggak mungkin. Jadi kita pasti akan naik 25 pips. Setelah itu adalah sweet spot yang akan dijaga. Spread antara Fed rate dan BI rate. Nah, sweet spot ini diharapkan bisa menjadi pemanis untuk bond market. Sehingga kurs kita at least stabil dulu. Iya. Kita nggak usah ngomong kursnya balik ke 16 dulu deh. Stabil di 17.3 itu udah cukup bagus. Dengan kondisi oil stabil di 75.80, kita punya fiskal udah cukup oke. Seperti itu. Jadi ya memang harus pelan-pelan dilihat. Dan trust ini kan memang harus dibangun dengan waktu ya. Iya. Dan kita tahu project-project yang tidak favor itu apa. Respon pemerintah juga so far bagus ya. KDMP targetnya di-cut separuh. Betul. Terus untuk kita ngomong MBG, udah ada wacana dari Charles Honoris bahwa kemungkinan target penerima tidak segede itu loh. Dan ada kemungkinan budget akan bisa berkurang at least 100T. Wow. Jadi kita bisa expect budget MBG dari 268T itu akan di kisaran 150-an T. Which is bagi saya masuk akal. Sekarang kan realisasi udah 90-an T. Sampai akhir tahun 60T kalau tidak ada belanja modal ugal-ugalan seperti kemarin harusnya cukup. Malah seharusnya bisa cuma sekitar 30-40 T karena fokusnya ke 3T kan. Dan nggak ada belanja modal, fokus untuk benar-benar kasih makan, ya harusnya sih 120 T is enough. Tapi mungkin kan ini masih budgeting refocusing awal ya. Jadi mungkin masih main aman dengan angka keamanan yang ada. Ya oke lah 150 T kita makan dulu. Jadi respon-respon yang seperti ini ya mau nggak mau kita harus apresiasi.
Kita nggak bisa kritik terus menerus ketika government udah ada perbaikan terus kita tutup mata. Betul. Nggak bisa. Yang ada nanti kita over pessimism, kita miss the big trade gitu kan. Miss the opportunity. Iya, kita miss the opportunity karena kita terlalu negatif. Setuju. Kita harus realistis lah. Kalau bagus kita ngomong bagus, kalau memang jelek ya kita ngomong jeleknya di mana. Makanya saya sampai buatin checklist, Pak. Saya ngomong ke komunitas saya, ini checklist yang harus kita lihat. Kalau checklist ini pelan-pelan kita bisa achieve, ya berarti alasan penurunan IHSG pelan-pelan itu udah hilang. Berarti apa? Bottom udah mulai kelihatan. Iya. Seperti itu. Oke, dan kita perlu apresiasi ya semua langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari menahan kurs, kemudian tentu saja kita bisa melihat kaitannya mengenai usaha dari sisi pemotongan budget untuk proyek strategis, dan juga kemarin kita lihat ada buyback untuk saham-saham BUMN ya, Ko Bernard ya. Dan tentu saja itu menambah sentimen positif dan kepercayaan kepada market Indonesia. Nah, kemudian ada berita yang menarik juga pada minggu yang lalu kaitannya mengenai DSI, di mana DSI ini disampaikan bukan menjadi middleman atau broker, tetapi hanya menjadi sebagai monitoring saja. Bagaimana pandangan Ko Bernard mengenai hal itu? Itu expected ya. Terakhir kita live itu memang apa yang kita harapkan dari Danantara Sumber Daya Indonesia. Karena apa? Bayangkan aja, bulan lalu kita udah bahas nih, kalau mereka mau jadi trader, itu tantangannya itu banyak sekali. Mulai dari stockpiling, mulai dari back-to-back payment, mulai dari dealing sama buyer yang harus makan waktu. Karena mereka harus memastikan barang yang mereka beli ini sesuai yang mereka biasa beli gitu kan. Which is kita nggak punya that kind of luxury. Kita nggak boleh punya ekspor ini terhalang loh. Ya, jadi keputusan untuk menjadikan DSI hanya sebagai, kita ngomong agent lah ya Pak ya. Kita bilang agent, administrative agent, kita ngomong dia memastikan tidak ada under invoice, dia memastikan tidak ada transfer pricing, dia memastikan tidak ada tipu-tipu di HS code. Itu bagus. Karena kita tahu, ya faktanya memang ada di lapangan CPO dikirim pakai HS code-nya POME. Kok bisa, kan itu beda banget, dari visual aja kelihatan. Nah kalau mainnya sama surveyor bisa apa? Nah harapannya dengan adanya DSI ini yang seperti itu bisa hilang. Nah kalau yang seperti itu bisa hilang, price-nya price real, ya harusnya pendapatan kita akan meningkat, ruang fiskal kita akan longgar gitu kan. Karena ya gimana-gimana kita masih bergantung dari ekspor komoditas. Makanya harus realistis. Kita nggak bisa dong, kita mau jadi trader seperti Glencore hanya dalam waktu 6 bulan. Glencore itu dibangun dengan kondisinya tahunan, puluhan tahun loh. Kita mau replicate Glencore dalam waktu 6 bulan, is it even possible gitu kan. Terus yang kedua, kalau Danantara mau replicate Glencore, namanya trader itu bisa untung bisa rugi. Kalau rugi, emang boleh. Siapa yang siap untuk pakai jaket pink? Kalau ketika proses trading itu terjadi, Danantaranya rugi. Jadi menurut saya itu kind of risk yang sebetulnya Danantara nggak perlu take. Dia hanya cukup as an agent memastikan bahwa semua administratif bagus, sesuai, nggak ada under invoice, nggak ada transfer pricing, jual beli dilakukan di harga wajar. Ini yang sebetulnya gray area ya. Banyak orang yang selalu mengkritik bahwa itu loh di undang-undangnya ada Danantara menentukan harga. Ya, dalam scope ini saya ngeliatnya menentukan harga, kalau harga lu kemurahannya dia nentuin harga wajar dong. Tapi nggak mungkin harganya udah wajar dia turunin. Yang nurunin siap pakai jaket pink. Karena tujuannya itu menjaga nggak under invoice. Lah ini harganya udah harga wajar biasa, jualan batu bara $100, kok tiba-tiba setelah ada Danantara jualannya $90. Nggak mungkin. Yang ada yang $90 jadi $100. Benar, make sense. Seperti itu. Jadi kita ngelihat undang-undang ini harus cermat. Maksudnya itu apa? Dan tipping fee menurut saya masih wajar lah ya. Dengan service yang mungkin nanti Danantara akan berikan, entah itu clearing service, entah itu shipping service or anything, ya menurut saya ya itu wajar. Seperti itu. Jadi arahnya Danantara ini kalau well executed, saya percaya ruang fiskal kita akan lebih longgar ke depan. Banyak yang bisa lebih dibangun. Setuju, apalagi
case-case yang ada invoicing selama ini yang sering terjadi dilempar ke Singapura dulu baru keluar negeri itu bisa teratasi sehingga pendapatan fiskal kita lebih tinggi dan kita bisa menjadi negara yang lebih sehat secara fiskal ya. Betul. Cuma memang yang saya sayangkan komunikasinya, yang dari awal yang saya kritik itu komunikasinya. Betul. Dan kebijakan yang dibuat secara gerasa-gerusu, apa yang baik tidak akan berakhir baik. Betul. Kalau komunikasinya tidak baik. Yes, intinya semua tuh harus dikoordinasikan terlebih dahulu, juknis harus jelas, undang-undang harus ada sebelum dikomunikasikan. Betul. Kalau nggak kita investor terkaget-kaget di Indonesia dan luar negeri. Apalagi buyer kan butuh kepastian kualitas dan kuantitas. Betul. Begitu kita nggak bisa kasih kuantitas, mereka pasti cari tempat lain. Betul. Kita bisa kasih kuantitas tapi kualitas kita nggak jelas, ya mereka pasti cari tempat lain. Iya. Nah ini yang kita harus jaga, kualitas dan kuantitas. Pastikan yang selama ini ngambil di Adaro tetap bisa dapat batu bara dari Adaro. Iya. Yang biasa ngambil di Kideko tetap dapat batu bara dari Kideko. Sama juga dengan yang tempat lain gitu kan. Jangan sampai harus proses ulang, harus sampling ulang, sertifikasi ulang untuk meyakinkan mereka membeli barang yang sama harus melewatkan 6 bulan. Iya. Kan konyol, kita nggak bisa ekspor karena masalah ginian gitu kan. Betul. Jadi ya harus komunikasinya yang baik lah. Karena kita ini di dunia saat ini kita nggak bisa berdiri sendiri. Agree. Kita nggak bisa ngomong, oh kita yang punya resource, terserah kita. Orang nggak mau beli kita simpan untuk anak cucu, giliran disimpan, nanti barangnya udah nggak laku gimana? Setuju. Dan ketika kita nyimpan, pendapatan kita dari mana? Katakanlah barangnya selalu laku, disimpan, oh nanti 5 tahun 10 tahun lagi kita panen. Emang kita 5 tahun 10 tahun lagi kita masih bisa survive tanpa ekspor? Betul. Kan kita harus realistis ya. Iya. Kayak gitu. Make sense. Nah, ini yang menarik nih Kopenat. Sebelum kita mengakhiri nanti podcast hari ini, kita ada pertanyaan menarik yang bentar lagi itu bakal muncul, yaitu adalah kaitan mengenai case MSCI, di mana tanggal 18 itu adalah Market Classification Review dan tanggal 23 nanti adalah penentuan Indonesia itu di emerging atau ke frontier. Itu menurut pandangan Kopenat seperti apa? Orang ini banyak takut Indonesia masuk frontier. Mereka nggak sadar satu hal, Pak. Iya. Vietnam di frontier itu 30%. Market cap Vietnam MSCI dibandingkan dengan Indonesia di emerging market dengan posisi sekarang 0,4%, 0,5%, itu secara market cap mirip, Pak. Iya. Jadi statusnya doang kita emerging. Secara dollar base, kita itu mirip-mirip sama Vietnam. Iya. Jadi artinya apa? FM ataupun IM itu cuma masalah status. Nah, apalagi kalau ternyata kita ngomong Indonesia di downgrade jadi FM. Indonesia secara liquidity lebih bagus dari Vietnam. Indonesia secara regulasi ya boleh dibilang relatif lah ya sama Vietnam. Jadi alasan kita untuk dapat bobot di bawah Vietnam itu less likely. Iya. Sama-sama di frontier, kalau Vietnam 30 bisa jadi kita 35 atau 40%. Betul. Di frontier 35-40% dibandingkan di emerging market 40 di 0,4%. Itu gedean di frontier 35-40% loh, Pak. Oh iya. Ini orang nggak pernah ngitung. Iya. Jadi orang cuma takut ke frontier, dikira habis ke frontier selesai gitu kan. Iya. Ya padahal keluar dari EM frontiernya funnya masuk. Dan kalau saya ngelihat mungkin nggak Indonesia ke frontier. Sekarang Vietnam 30%. Iya. Kalau Vietnam nggak naik, Indonesianya turun, masa MSCI Frontier itu 70% dari 2 negara? Iya. Paretonya dari 2 negara, menurut saya sih less likely ya. Iya. Terus kalau kita ngomong Vietnamnya naik ke emerging, Indonesia harusnya tidak turun ke Frontier karena kita still better than Vietnam. Iya. Jadi untuk apa yang saya analisa harusnya peluang ke frontier kecil. Even kita ke frontier kita dapat porsi yang lebih gede dari Vietnam. Iya. Jadi outflow dari emerging sama inflow dari frontier malah bisa jadi net inflow. Iya. Jadi harusnya masalah MSCI nggak meter sih. Seperti itu. Kayak gitu meter ya. Jadi istilahnya kita udah weightingnya rendah di MSCI emerging market di kisaran 0,4%. Misalnya ini amit-amit kemungkinan terburuk turun ke frontier malah potensi ada inflow karena Vietnam memiliki weighting 30%, tetapi tentu saja pasti kita di atas Vietnam ya Kopenat, tidak seperti itu karena secara market cap kita lebih besar, secara GDP lebih besar, likuiditas kita lebih besar, jadi make sense sih kita di atas Vietnam. Betul. Jadi apapun yang terjadi
entah itu kita di downgrade ke Frontier atau kita stay di MSCI, harusnya sih menurut saya udah pricing in, Pak. Udah pricing in, oke. Nah, ini pertanyaan terakhir yang juga sempat bikin deg-degan investor sebelumnya, kaitan mengenai rating. Karena sebelumnya Moody's dan juga Fitch di bulan Maret telah mengumumkan bahwa outlook kita turun ya dari stable ke negatif walaupun secara rating masih sama. Nah, bagaimana pandangan Ko-Bernard kaitan mengenai S&P yang juga sempat menghebohkan Indonesia karena beberapa minggu lalu datang ke Jakarta menemui Kementerian Keuangan. Sebetulnya poin yang disampaikan oleh S&P itu masalah proporsi pembayaran bunga dari total fiskal kita. Jadi kalau bahasa kerennya debt service ratio lah. Ya. Emerging market itu kan rata-rata 15%. Kita itu 19%. Kok bisa kita naik 4% gitu kan? Yang pertama karena income kita kan berkurang. Dividen yang harusnya ke negara kan akhirnya ke Danantara nih. Betul. Otomatis proporsi expense terhadap income kan pasti expense-nya naik. Betul. Gitu kan. Dan juga ada masalah depresiasi rupiah. Hutang kita memang majority itu rupiah base, tapi 25% kan dalam US dollar. Betul. Nah, dalam US dollar ini kita itu income masih rupiah, Pak. Otomatis kalau 25% hutang ini kita depresiasi rupiah, ya otomatis pembayaran bunga kita kan sedikit banyak pasti naik. Nah, dari dua faktor ini menyumbang debt service ratio naik ya sekitar 2-3%. Jadi kalau kita ngomong 19 tanpa dua faktor ini ya kita masih di level 16%-an gitu kan. Betul. Which is masih aman. Nah, karena ada faktor ini kita jadi ke 19%. Nah, menurut saya apapun yang terjadi, misalkan S&P downgrade kita satu rating pun, itu kita masih dalam kondisi investment grade. Oke. Dan bond outflow yang selama ini terjadi, menurut saya udah pricing in ke sana. Walaupun tidak menutup kemungkinan ini akan jadi trigger yang tadi saya sampaikan, market butuh koreksi. Iya. Bisa jadi ini trigger bagi market untuk koreksi. Oke. Selama guideline technical IHSG itu masih terpenuhi, harusnya IHSG masih ada harapan untuk rebound. Kecuali kalau koreksinya offside, kita ditutup balik di bawah major uptrend line kita, nah itu baru lampu kuning tuh. Iya. Kayak gitu. Jadi concern S&P ini yang harus dideliver sebetulnya oleh Indonesia gitu kan. Ya salah satu caranya gimana? Kalau memang income di Danantara, income negara Indonesia pindah ke Danantara, ya harusnya jangan cuma income-nya doang, sedepnya juga dipindah. Betul. Jadi pembayaran bunga kita juga pindah ke Danantara, which is sekarang kan mulai nih Danantara udah create bond. Iya. Harapannya apa? Proyek strategis yang selama ini jadi beban APBN dipindah ke Danantara, kuponnya yang bayar Danantara di kita bisa berkurang nih pokok bunganya. Jadi refinance ke Danantara. Oke, ya. Nah, kalau itu bisa kejadian, kita bisa nurunin debt to GDP, walaupun sekarang masih aman 40%, kita bisa nurunin. Debt to service ratio-nya yang paling penting, kita bisa turunin juga. Apalagi yang dipindah ke Danantara kan yang USD base ya. Betul. Nah, ini kalau bisa kejadian sih, ya kita bisa dapat up rating lagi lah dari S&P. Jadi itu sebenarnya hal yang tidak susah untuk dideliver. Oke. Yang penting tahu poinnya mereka downgrade itu apa, bisa dibenerin enggak. Selama bisa dibenerin harusnya kita nganggap ini kesempatan sih. Kesempatan ya, malah kalau misalnya ada koreksi selama masih di major uptrend-nya itu malah opportunity kita yang ketinggalan untuk bisa kembali membeli saham-saham di IHSG. Jangan berharapnya IHSG harusnya balik 53 lagi, dikasih beneran nanti kabur. Gitu kan. Setuju. Jadi ada beberapa koreksi yang sebetulnya itu tidak harusnya terjadi. Kayak sekarang ya harusnya ya jangan sampai jebol ke sana lagi, itu malah bad news buat kita. Jangan sampai lower low lah intinya seperti itu. Benar. Ya at least kita masih jaga di uptrend line, it's enough gitu loh. Kalau kita nggak berani masuk ya sudah. Iya. Kayak gitu. Nah, pandangan Ko-Bernard nih, IHSG di penghujung tahun 2026 di second half ini akankah bisa seperti di 2025 yang second half-nya rally hingga mencapai hampir 9.000? Kalau 2026 seperti apa? Saya sih cukup confident pemerintah harusnya cukup peka ya dengan kondisi yang ada sekarang. Ini udah bukan sentilan lagi, ini lebih ke arah tamparan keras ya, bukan disentil lagi. Jadi kalau tahun lalu itu disentil, tahun ini ditampar. Jangan sampai tahun depan diulangin jadi bukan tamparan lagi tapi dipukul gitu kan. Jadi harusnya tamparan udah cukup. Kalau mereka bisa berbenah, fiskal kita
masih dalam range yang terakhir podcast kita hitung Pak, di range 2,4 sampai 2,7 defisit kita. Ya saya rasa end of year oke lah, saya nggak muluk-muluk. Kalau awal mungkin saya bisa berharap balik 8,5 sampai 9.000, karena ini kita dari 5.300 balik ke 7.800 sampai 8.000 is enough Pak. Wah, ya. Baru sisanya di carry tahun depan. Dan tentunya dengan catatan jangan sampai dari dicubit ditampar jadi dipukul. Iya. Nggak akan balik-balik gitu kan. Cukup sampai ditampar aja. Yes, amin, mudah-mudahan ya. Jadi pemerintah mudah-mudahan bisa berbenah, memperbaiki komunikasi dan koordinasi antar Betul. kementerian sehingga kepercayaan investor kembali lagi ke Indonesia. Tapi Betul. by the way 7.800 sampai 8.000 itu lumayan loh kok. 30% upside-nya juga. Lumayan. Kalau kita ngomong indeks 30% berarti single stock bisa naik sekitar 50-60% Pak. Betul, makanya. Jadi kalau kita ngomong di setiap badai itu selalu ada peluang. Ya. Jangan terlalu pesimis, tapi kita juga harus realistis. Setuju. Karena kalau kita terlalu pesimis, terlalu negatif, akhirnya opportunity-nya lolos. Setuju. Seperti itu. Jadi ya kita lihat market itu nggak bisa hanya dari satu faktor. Technical aja, makro aja, semua harus dikombine. Kalau kita cuma lihat satu faktor, technical aja, waktu IHSG break 54, di mana 54 itu kan EMA 200 monthly ya, ya pasti panik. Tapi kan kita harus lihat faktor ini untuk breakdown ke bawah kira-kira apa aja. Iya. Terus ada juga namanya false break loh. Iya. Nah kalau kita ngomongnya monthly chart ya berarti kita lihatnya monthly dong. Iya. Sampai monthly-nya tutup baru kita baru ngomong itu breakdown atau enggak gitu kan. Dan ternyata kan sekarang juga bikinnya malah lebih ke arah hammer gitu kan. Betul. Setelah ngetes EMA 200. Jadi kalau kita memang kepala dingin, kita bisa lihat opportunity Pak. Tapi kalau kita selalu negatif, itu semua pasti akan kelihatan. Yang ada malah panic sell. Oke. Kayak gitu. Thank you Koberat dan memberikan conviction nih untuk kita Sama-sama. istilahnya lebih confident untuk buy Indonesia di kondisi market seperti ini, karena memang kepercayaan investor udah mulai pulih karena banyak action dari pemerintah ya. Yang penting dijaga. Oke. Actionnya jangan cuma katakanlah hangat di awal tapi terus anyep di belakang gitu kan. Benar. Ya sama aja kalau kayak gitu, akan terulang lagi. Yang penting harus dijaga aksi nyatanya, jangan omong-omong doang. Betul. Kita butuh realisasi. Ya. Dan itu akan kelihatan di price action gitu kan. Seperti itu. Oke, jadi kita sudah sampai di ujung acara ini teman-teman. Terima kasih Koberat 88 Sama-sama. yang udah hadir di podcast ini, dan keep update dengan kabar market terkini hanya di podcast Market Cut and Clip. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Bye-bye. Bye-bye.